Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah sistem informasi pelayanan jual beli pakaian bekas berbasis website yang berjudul Swapstyle. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Cindy Pratiwi dengan NIM 220050010 dari kelas CA225 Program Studi Bisnis Digital. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada company background, analisis SWOT, marketing plan, dan finance plan. Berikut merupakan company background dari Swapstyle itu sendiri, yang dimana adalah sebuah perusahaan teknologi yang beroperasi dalam bentuk startup dan didukung oleh tim yang berdedikasi dan berpengalaman dalam pengembangan platform online dan perdagangan e-commerce, dan berfokus pada perdagangan pakaian bekas. Ini berupaya untuk menjadi praktik konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya yakni analisis SWOT Swapstyle itu sendiri. Dalamnya, Swapstyle memiliki beberapa kekuatan atau strength yang signifikan. Pertama yakni platformnya ini intuitif dan mudah digunakan, meningkatkan pengalaman pengguna serta keseluruhan. Ini membantu menarik pengguna baru dan mempertahankan pengguna yang ada. Selanjutnya, fitur pencarian dan canggih dan katalog produk yang lengkap juga memberikan pengguna kemudahan dalam menemukan barang yang mereka cari. Swapstyle juga memiliki komitmen yang kuat terhadap keamanan transaksi dan proteksi data pengguna. Ini untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform, serta selain itu juga didukung dengan pelangganan yang responsif dan layanan pasca penjualan yang baik, membantu membangun loyalitas pelanggan. Namun demikian, Swapstyle juga memiliki beberapa kelemahan atau weakness yang perlu diatasi, yakni persaingan yang ketat dari platform jual beli online lainnya yang menjadi tantangan, terutama karena kurangnya kesadaran merek di pasar dibandingkan pesaing yang lain yang lebih besar. Selain itu, ketergantungan pada infrastruktur IT yang rentan terhadap gangguan atau serangan siber merupakan kelemahan potensial. Swapstyle juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian dalam pengembangan teknologi yang dapat memperlambat kemajuan platform. Di sisi peluang atau opportunity, Swapstyle memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar pakaian bekas yang terus meningkat. Peluang untuk bermitra dengan merek-merek fashion terkenal atau reseller besar juga dapat meningkatkan visibilitas dan kepercayaan merek. Selain itu, memperluas ke pasar internasional dan mengadopsi inovasi teknologi baru adalah peluang besar bagi Swapstyle. Meskipun demikian, Swapstyle juga dihadapkan dalam beberapa ancaman atau threats, yakni perubahan tren atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk, sementara ancaman keamanan siber dan resiko data yang terus meningkat dapat membahayakan kepercayaan pengguna. Regulasi yang lebih terkait privasi data dan perdagangan online juga dapat membatasi operasi Swapstyle. Risiko kegagalan infrastruktur teknologi informasi atau gangguan dalam lainnya juga merupakan ancaman yang perlu diwaspadai. Segmentasi pasar dan target pasar dari Swapstyle itu sendiri. Yang pertama, bagian dari segmentasi pasar ada konsumen perorangan yang berusia 18-45 tahun, pria dan wanita dari kota besar dan menengah di Indonesia dengan pendapatan menengah ke atas. Mereka berbelanja offline dan online, mencari penawaran menarik dan aktif di media sosial, serta peduli terhadap lingkungan dan tren fashion. Mereka tertarik pada produk unik, thrifting, dan nilai-nilai ramah lingkungan dan hemat. Yang kedua yakni penggemar fashion berkelanjutan berusia 25-45 tahun, pria dan wanita dari kota besar dan menengah di Indonesia dengan pendapatan menengah ke atas. Mereka mencari produk ramah lingkungan, bersedia membayar lebih untuk kualitas dan etika, serta aktif dalam komunitas online yang berfokus pada keberlanjutan. Yang ketiga adalah pemilik toko barang bekas.
yang berlokasi di kota besar dan menengah di Indonesia dengan usaha toko yang barang bekas online dan offline skala kecil dan menengah. Mereka ingin menemukan pasar baru untuk inventaris, meningkatkan penjualan, dan aktif di platform e-commerce dan media sosial. Lalu untuk target pasarnya sendiri, Swepstyle menargetkan pengguna online yang aktif, pendukung konsumsi berkelanjutan, dan pemilik bisnis yang ingin memperluas kejangkauan pasar. Dengan fokus pada keterjangkauan, kelestarian, dan peluang bisnis untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri jual beli pakaian bekas di Indonesia. Adapun strategi positioning, yakni Swepstyle memposisikan dirinya sebagai platform jual beli pakaian bekas yang nyaman, aman, dan berkelanjutan, yang dimana pertama memiliki kemudahan yang menawarkan pengalaman belanja online yang mudah dan intuitif bagi pengguna, keamanan, menjamin keamanan transaksi dan melindungi data pengguna melalui enkripsi data, berkelanjutan, mendorong praktik konsumsi yang berkelanjutan dengan menyediakan pilihan pakaian bekas. Lanjut untuk financial planning dari Swepstyle itu sendiri. Yang pertama ada modal awal yang membutuhkan total modal sebesar 550.052.000 yang terdiri dari sewa ruko selama 12 bulan sebesar 22.500.000, 3 komputer seharga 19.350.000, 1 printer multifungsi seharga 6.552.000, biaya pengembangan website sebesar 500 juta, 3 telepon single line seharga 450.000 dan meja dan kursi seharga 1.200.000. Total modal kerja meliputi biaya pemasaran selama 12 bulan sebesar 204 juta, biaya sewa server seperti domain, FPL, SSL selama 12 bulan sebesar 5 juta, dan biaya update aplikasi selama 12 bulan sebesar 20 juta. Total modal operasional mencakup gaji karyawan untuk 4 orang per bulan sebesar 16 juta, tagihan listrik dan air selama 12 juta selama 12 bulan sebesar 6 juta, serta tagihan internet dan telepon selama 12 bulan 6.444.000. Jadi total kebutuhan modal itu 807.496.000 rupiah. Kesimpulannya, dalam konteks pengembangan dan operasionalisasi Swepstyle, beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, Swepstyle memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri pakaian bekas secara online berkat keunggulan produknya dalam keberlanjutan, keamanan, dan efisiensi biaya. Segmentasi pasar yang tepat dan strategi pemasaran yang cerdas dapat membantu Swepstyle mencapai target pasar yang sesuai. Yang ketiga, rencana operasional yang terstruktur dengan baik, termasuk pengaturan kapasitas produksi dan pengeluaran yang tepat, sangat penting untuk memastikan kinerja bisnis yang sukses. Saya rasa sekian presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan thank you, terima kasih. Stay with purpose, stay with easy. Bye bye.